Oke, dua kabar yang cukup gacor. Pertama nanti kita bahas soal PT Pindad, perusahaan senjata terbesar di negara kita yang kini kabarnya telah mengembangkan amunisi dari limbah kelapa sawit, bos. Nah lo, ini menarik nih, karena sawit kalian tahu adalah salah satu komoditas utama Indonesia yang melimpah banget di negara kita, bos. Ternyata kini bisa dikembangkan jadi komponen amunisi. Nah lo, lantas bagian apanya kah itu? Apakah selongsong, proyektil, proplan, atau primernya nih? Bagian apa yang diambil dari sawit? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti datang dari 4 jalan tol di Indonesia yang kini kabarnya akan diubah, disiapkan jadi landasan darurat jet tempur Indonesia. Nah lo, jalan tol manakah itu? Apakah ada di dekat daerah kalian? Penasaran beritanya? Cus, Markipol, mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, yang pertama soal sawit jadi amunisi nih, bos. Jadi admin kutip dari kompas.com, PT Pindad pun kini telah berhasil mengembangkan teknologi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit atau biasa yang kita sebut dengan tangkos, jangkos ya kan, menjadi nitroselulosa, yaitu bahan baku utama proplan atau isian pendorong amunisi, bos. Nah, ini kebetulan admin dulu pernah kerja di pabrik kelapa sawit, bos. Jadi, tahulah bentukannya ya kan, tangkos itu seperti apa. Jadi, tandan kosong kelapa sawit ini dia 20-23% dari buah tandan kelapa sawit, bos. Jadi, misalnya kalau ada 1000 ton kelapa sawit, nah setelah diolah itu 200-an tonnya adalah tangkos, bos. Jadi sehari dulu pabrik tempat Mimin ngolahnya itu 2000-3000 ton sehari. Berarti ya cuma sehari doang bisa dapat 600 ton tandan kosong ya kan. Lumayan tuh untuk bahan baku proplan, komponen amunisi atau peluru, bos. Nah, bagi yang belum tahu proplan itu apa ya, itu adalah bahan pendorong peluru, serbuk atau bubuk pendorongnya, bos. Ini dia barangnya. Nah, komponen utama proplan modern saat ini adalah nitroselulosa yang memang berasal dari selulosa, yaitu serat alam yang terdapat pada tumbuhan. Dan inilah yang menjadi penelitian PT Pindad, bos. Dan kini bisa diubah atau diproses menjadi proplan. Selama ini dunia menggunakan bahan baku cotton linter dari biji kapas atau wood pulp dari kayu. Nah, masalahnya negara kita bukan penghasil besar dua bahan baku itu, bos. Jadi untuk membuat proplan, Indonesia pun akhirnya mau tak mau harus impor dari luar negeri. Akibatnya, negara kita pun ikut berebut pasokan dari negara lain. Nah, sekarang bahan baku baru pun akhirnya muncul, kelapa sawit, bos. Menurut artikel, riset ini dimulai pada tahun 2022 dulu. Dan kini sudah masuk ke tahap pilot project. Artinya bukan lagi penelitian laboratorium kecil, bos, tapi sudah mulai mencoba proses produksi nyata. Sekarang Pindad mampu mengolah sekitar 50 ton tandan kosong sawit per tahun. Ini masih skala percobaan nih. Namun target tahun depan menjadi 1000 ton per tahun. Nah, kenapa sangat besar? Karena untuk menghasilkan 1000 ton proplan dibutuhkan sekitar 2.500 sampai 3.000 ton tandan kosong atau tangkos kelapa sawit. Kelihatannya besar ya kan? Tapi ya, seperti kata Mimin tadi, di pabrik tempat Mimin kerja dulu aja sehari bisa menghasilkan 500 sampai 700 ton tangkos yang dihasilkan. Dan dari angka itu jelas Indonesia menghasilkan limbah sawit yang jauh lebih banyak daripada angka tersebut. Jadi bahan bakunya praktis, tidak akan habis, bos. Nah, lantas mengapa penemuan ini sangat penting bagi negara kita? Oke, jadi ya berita ini pun sangat penting, bos. Kenapa? Karena sekarang dunia sedang mengalami krisis proplan. Hanya ada sekitar 5-6 pabrik besar dunia yang memproduksi proplan. Bayangkan jika seluruh dunia berebut membeli dari hanya beberapa pabrik. Akibatnya jelas bakal ada antrean panjang, stok bisa kosong, bahkan harganya pun pasti naik.
Nah, dampak perang Rusia-Ukraina juga cukup besar, bos. Sebelum perang disebutkan harga proplan itu sekitar 19-20 US dollar per kilo. Namun, setelah perang Rusia-Ukraina, harganya naik berkali lipat menjadi 40-50 US dollar per kilo. Bahkan setelah konflik Timur Tengah, harganya pun kembali meroket, yaitu kini mencapai sekitar 100-140 US dollar per kilogramnya. Nah loh, bayangkan dari 19 dolar naik ke 140 dolar. Artinya naik hampir 5-7 kali lipat dibanding sebelum perang. Dan ini kalau kita beli proplan dari luar ya, jelas sangat membebani biaya produksi amunisi kita, bos. Bukan cuma mahal, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah waktu tunggunya, antreannya, bos. Jadi sekarang kalaupun negara kita punya pulus, punya money, ya proplannya belum tentu langsung dikirim. Bisa jadi dikirim ke negara yang mendesak dulu ya kan, beli dengan harga yang lebih mahal. Jadi waiting time-nya bisa mencapai 4-5 tahun nih katanya. Bayangkan kalau kita tiba-tiba terjadi perang, mustahil ya kan menunggu 5 tahun hanya untuk bubuk pendorong peluru. Bisa koit duluan kita, bos. Nah, kini target besarnya PT Pindad pun menargetkan tahun 2026 sampai 2027 ini adalah penyempurnaan pilot project dan validasi kualitasnya, bos. Kemudian masuk ke semester 2 2027, pabrik proplan pertama dari limbah sawit di Indonesia mulai beroperasi. Dan jika target ini tercapai, maka Indonesia tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor, tapi juga berpotensi menjadi negara pertama di dunia yang memproduksi proplan berbahan baku limbah tandan kosong kelapa sawit atau tangkos, jangkos secara komersial. Mantap, mantap, jos. Oke, kemudian lanjut. Bayangkan suatu hari pangkalan udara utama Indonesia diserang. Duar. Pertanyaannya, apakah seluruh pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang di situ langsung parkir permanen? Jawabannya kini belum tentu, bos. Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia kini menyiapkan strategi yang jauh lebih gacor, bukan membangun pangkalan baru, melainkan mengubah jalan tol menjadi landasan pesawat tempur. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo pada 22-23 Juli kemarin mengumumkan 4 ruas tol strategis dirancang memiliki fungsi ganda atau dual use, yakni ada tol Banda Aceh Sigli, kemudian Jakarta ke Cikampek 2 Selatan, kemudian Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau TERPK, dan terakhir jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Nah, dalam kondisi normal jelas jalan-jalan tol ini bakal tetap dipenuhi mobil pribadi atau truk-truk logistik ya kan. Tapi nanti saat negara dalam keadaan darurat, jalur yang sama bisa berubah seketika menjadi runway bagi jet tempur TNI Angkatan Udara. Lumayan. Biasanya macet karena antre mudik ya kan. Nanti mungkin saja bisa macet karena antrean take off and landing jet-jet tempur Indonesia seperti F-16 sampai Rafale. Nah, ini bukan sekedar wacana, bos. Soalnya pada 11 Februari 2026 dulu, di ruas KM 228 hingga KM 231 tol TERPK, pesawat Embraer 314 Super Tucano dan F-16 Fighting Falcon sukses melakukan pendaratan dan lepas landas di situ, bos. Bahkan beberapa lintasan kini diperpanjang hingga sekitar 3,5 sampai 3,8 km. Tentunya ini dilakukan agar memenuhi kebutuhan operasional pesawat tempur. Jadi lebih safety, bos, lebih aman kalau ada apa-apa ya kan. Nah, langkah ini jelas menunjukkan bahwa negara kita mulai mengadopsi konsep pertahanan modern yang telah lama diterapkan oleh negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Jerman, hingga Taiwan. Infrastruktur tak lagi cuma untuk menggerakkan ekonomi, tapi juga menjadi bagian dari sistem pertahanan nasional Indonesia. Jadi kalau nanti kalian melihat ruas tol yang lurusnya kepanjangan, ya jangan buru-buru protes, bos. Bisa jadi itu bukan cuma jalan tol, melainkan calon pangkalan udara rahasia Indonesia yang siap diaktifkan kapan saja. Mantap,
mantap jos.